Masalah tetapnya iman itu luar biasa. Iman itu berubah, bertambah dan kurang. Al-imanu yazidu wa yanqus. Itu akidah kita ahli sunnati wal jamaati asy'ariyati. Nah ini. Menurut kita Asy'ariyah adalah al-iman itu yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Nanti Imam Abu Hanifah dan yang lain mengatakan iman itu sudah puncak, enggak akan tambah. Namanya iman itu keyakinan. Masalah amal itu cabang-cabangnya. Akan tapi menurut akidah kita ahli sunnah wal jamaah yang namanya iman yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Asy'ariyah bukan Maturidiyah. Maturidiyah Asy'ariyah sama, perbedaannya tidak terlalu penting di sini. Bertambahnya iman itu bagaimana ditandai dengan semakin banyaknya taat, berkurangnya iman semakin kita sering bermaksiat. Kurangnya taat, kurangnya iman. Kurangnya taat, kurangnya iman. Banyaknya maksiat, kurangnya iman. Jadi pertanyaannya tadi adalah bagaimana kita agar tetap iman kita standar atau paling tidak di tempat itu. Makanya jangan sampai kurang ibadahnya. Dipaksain. Punya mobil mewah. Mobil bagus sudah tidak mewah. Enak buat ngaji. Cuman sudah dikasih tahu sama penjualnya. Bensinnya jangan sampai keluar dari merah ini. Pokoknya kalau sudah merah cepat rusak. Ini ada batasnya itu. Nah, lihat setelah mau merah ditambah lagi. Kalau perlu full terus biar tidak khawatir. Begitu. Jadi kalau sudah ada maksiat nanti berkurang. Tahan. Waduh maksiat berkurang. Jadi dikontrol terus. Jangan bensinnya yang dikontrol. Iman nih dikontrol. Kenapa hari ini aku bermaksiat? Kenapa kok malam ini kok susah ibadah? Dibangun nih 3 kali masih belum bangun misalnya. Sama temannya atau sama istrinya atau sama suaminya. Ada apa ini semuanya? Kurangnya iman. Kenapa kok imanku berulang dicari? Sampai Sayyidina Abu Yazid Al-Bustami itu tidak bangun malam itu dicari. Kenapa aku tadi malam tidak bangun malam? Apa ya? Dicari. Sampai ketemu sebabnya itu. Jangan sampai diulang lagi. Ketemu sebabnya apa? Suatu ketika ada orang minta kepadanya, orang itu seger. Cuman terlintas di hatinya. Oh, masih muda kok minta-minta. Ngomong gitu dok. Itu mungkin sebabnya. Dicari minta maaf. Cuman muda kok minta-minta. Dia mencari kesalahannya. Kok bisa ya orang nyari kesalahannya? Kita tidak bisa mencari terlalu banyak. Itu ketemu sampai saya pernah ada orang minta. Mintanya pun tidak kepada beliau. Ada orang minta hanya komentar dok. Orang muda kok minta-minta ini. Tiba-tiba oleh Allah dihukum malamnya tidak bangun malam. Tapi bagi kekasih Allah, sebuah penyesalan, lihat. Biarpun itu adalah ibadah sunnah. Maka termasuk halawatul iman, manisnya iman itu adalah di saat kita meninggalkan satu kebaikan, biarpun itu sunnah, kita merasa menyesal. Tidak bisa bangun malam, tidak bisa ini, tidak bisa hadir pengajian, nyesel. Tidak bisa. Artinya diutamakan. Pengajian, ternyata nggak bisa ngaji. Usulnya luar biasa deh, kepikiran. Mencari beritanya, tadi ngaji apa, dengar ini sana. Nah itu halawatul manisnya iman. Tapi kalau sudah mulai nyantai, alah besok kan ada lagi, turun imannya itu. Besok adalah lagi, turunnya iman. Ibadah juga itu nanti, taswif, nanti. Termasuk berkurangnya iman itu semuanya. Maka tanyanya, bagaimana agar iman tetap? Maka jauhi kemaksiatan sebisa mungkin. Terus meningkatkan kita untuk menjauhi kemaksiatan. Kemudian tingkatkan ibadah-ibadah sebisa mungkin. Atau paling tidak diistiqomai semua yang sudah kita tekuni. Karena sebetulnya istiqomah itu sendiri, biarpun kelihatannya secara lahir tetap, akan tambah itu nanti. Mungkin khusyuannya, memerangi hawa nafsunya, yang mengajak untuk menghentikan sesuatu yang sudah diistiqomai. Ternyata dia masih bisa. Itu kan nilai plus. Biarpun hanya setiap malam cuma 11 rakaat atau 9 rakaat, 7 rakaat. Istiqomah. Itu berat. Baik. Ini adalah cara untuk menjaga iman seperti itu. Tentunya dengan seperti yang diajarkan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Dengan banyak membaca Al-Quran. Berzikir kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan berzikir hati tentram. Dan tentramnya hati adalah di saat Allah berikan ke dalam hati tersebut keimanan yang kuat. Sehingga yakin dengan janji Allah. Tidak pernah gentar, tidak pernah takut dengan kemiskinan. Tidak akan takut kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang hendaknya kita lakukan. Dan termasuk menghadiri majelis-majelis ilmu semacam ini adalah untuk menguatkan iman. Karena pangkat yang menghadiri majelis ilmu di atas pangkatnya berzikir.
Nabi Muhammad menyebutkan yang demikian itu. Ada dua majlis, yang pertama adalah majlis zikir, yang kedua adalah majlis ilmu. Nabi mengatakan, dua-duanya bagus, tapi aku lebih senang dengan majlis ilmu. Sehingga Nabi bergabung dengan majlis ilmu, yang di dalamnya ada ilmu. Makanya di majlis ini kita gabung, biar dapat duanya, ada zikir sesaat, kemudian ada ilmunya. Jangan dibalik. Kalau majlis zikir, paling utama tetap ilmu. Ini manhaj. Jangan sampai ada majlis zikir saja tidak ada ilmu. Yang perlu itu ilmu. Tapi apa? Zikir ini ngiringi bareng. Zikir nggak punya ilmu bisa salah, zikirnya ngaco. Salat harus dengan ilmu. Makanya harus bareng, makanya digabung saja zikir dengan ilmu.